Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Buleleng. Perkenalkan, nama saya Khairil Makan dan teman saya. Dan saya Alvina Khairinisa. Dan saya Retno Pertiwi. Dan saya Ridwan Abdul. Oke, langsung saja kita ke penjelasan Kerajaan Buleleng. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang letak geografis Kerajaan Buleleng. Letak geografis Kerajaan Buleleng berada di bagian utara Pulau Bali, tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Buleleng. Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Bali, sebelah selatan berbatasan langsung dengan pegunungan dan wilayah Bali di bagian tengah. Sebelah barat berdekatan dengan wilayah Jembara. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Karangasem. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah salah satu kerajaan tradisional yang pernah berdiri di wilayah Bali Utara, Indonesia. Sistem pemerintahannya bersifat monarki tradisional, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang raja yang dalam sistem Bali dikenal sebagai Dewa Agung atau Anak Agung, tergantung pada struktur lokal dan adat setempat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang nama Raja Kerajaan Buleleng dan masa jabatannya. Yang pertama ada I Gusti Anglurah Panji Sakti, masa jabatannya sekitar 1660 sampai 1700 Masehi. Yang kedua, Anak Agung Gede Jelantik, masa jabatannya sekitar awal abad ke-18. Yang ketiga, Anak Agung Ngurah Ketut Jelantik, masa jabatannya sekitar 1840 sampai 1849 Masehi. Kelemahan serta bukti sejarah dari I Gusti Anglurah Panji Sakti. Kelebihannya, pemimpin visioner dan pemberani. Kelemahannya, ekspansi wilayah menimbulkan konflik dengan kerajaan lain. Bukti sejarahnya, cerita rakyat dan babat seperti babat Buleleng dan babat Blambangan. Kelebihan dan kelemahan serta bukti sejarah dari Anak Agung Gede Jelantik. Kelebihannya, menjaga stabilitas kerajaan pasca pemerintahan Panji Sakti. Kelemahannya, kepemimpinan tidak sekuat Panji Sakti. Bukti sejarahnya disebutkan dalam beberapa lontar dan silsilah kerajaan, namun dokumentasinya sejarah terbatas. Kelemahan serta bukti sejarah dari Anak Agung Ngurah Ketut Jelantik. Kelebihannya, patriotik dan berani menentang penjajahan Belanda. Kelemahannya, kekuatan militer tidak seimbang dengan Belanda. Bukti sejarahnya dicatat dalam Arsip Kolonial Belanda, Benteng Jagaraga sebagai bukti fiksi perlawanan. Disebutkan dalam laporan Belanda seperti Verslag van den Oorlog op Bali. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang agama kepercayaan di Kerajaan Buleleng. 1. Agama kepercayaan raja dan keluarga istana. Hindu, aliran Siwa Buddha adalah agama utama yang dianut oleh raja dan bangsawan kerajaan. 2. Agama kepercayaan rakyat. Sebagian besar rakyat juga menganut agama Hindu, namun dalam praktiknya sangat kental dengan kepercayaan lokal dan animisme. 3. Sinkretisme di Kerajaan Buleleng. Sinkretisme berarti pencampuran unsur-unsur kepercayaan atau agama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan asli dari Kerajaan Buleleng. 1. Sastra dan lontar. Kerajaan Buleleng dikenal sebagai salah satu pusat pengembangan sastra Bali. 2. Kesenian tari. Tari-tari keraton seperti tari Trunajaya berasal dari Buleleng. Tarian ini menggambarkan semangat dan kejantanan seorang ksatria. 3. Musik tradisional. Gamelan, gong, kebiar berkembang pesat di Buleleng. Gaya gamelan Buleleng dikenal lebih dinamis dan ekspresif. 4. Arsitektur dan pura. Buleleng memiliki arsitektur pura yang khas dengan ukiran dan struktur berbahan batu padas. Pura Beji di Sangsit adalah contoh pura berarsitektur khas Buleleng dengan ukiran rumit bergaya Buleleng. 5. Tradisi adat dan upacara.
Upacara keagamaan seperti ngaben, melasti, dan odalan dijalankan berdasarkan kalender Bali. 6. Sistem pengetahuan tradisional. Sistem pengobatan tradisional, ramalan, dan penghitungan hari baik dikembangkan oleh para Brahmana di Chandika istana. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kebudayaan baru Kerajaan Buleleng. Yang pertama, perkembangan gamelan gong gebiar. Gong gebiar mulai berkembang pada awal abad ke-20 di Buleleng. Sebagai inovasi dari gamelan klasik, musiknya lebih dinamis dan ekspresif, mencerminkan semangat perubahan zaman. Dianggap sebagai simbol semangat rakyat Buleleng menghadapi tekanan kolonial. Yang kedua, tari kreasi baru, tari Trunajaya, tari kebiar duduk. Tari Trunajaya diciptakan oleh seniman Buleleng Ai Gede Manik sekitar tahun 1915 sampai 1925, termasuk sebagai bentuk tari kreasi baru saat itu. Tarian ini tidak hanya berfungsi di ritual saja, tapi juga sebagai petunjuk panggung yang artistik. Yang ketiga, peningkatan seni sastra modern. Selain lontar dari kidung klasik, mulai berkembang puisi dan prosa Bali modern yang menggunakan bahasa Bali ke dalam bentuk naratif modern, dipengaruhi oleh masuknya pendidikan barat dan interaksi dengan dunia luar. 4. Arsitektur kerajaan dan kolonial. Setelah masuknya pengaruh Belanda, terjadi alkulturasi dalam arsitektur seperti bangunan istana dan sekolah bergaya Eropa Bali. Contohnya, gedung Sasana Budaya Singraja yang mengadukan gaya tradisional dan kolonial. Di sini saya akan menjelaskan tentang akulturasi kebudayaan di Kerajaan Buleleng. Yang pertama, akulturasi Hindu dan kebudayaan lokal. Budaya Bali yang animistik dan menghormati alam berpadu dengan ajaran Hindu India. Hasil akulturasi ini yaitu sistem kasta yang disesuaikan dengan struktur sosial Bali. Pura-pura yang dibangun di tempat-tempat keramat seperti pohon besar, gunung, dan sumber air. Yang kedua, akulturasi Hindu-Buddha. Seperti banyak kerajaan di Bali, Buleleng yang menganut aliran Siwa Buddha yang merupakan akulturasi antara Hinduisme atau Siwaisme dan Buddhisme Mahayana. Dalam seni arca dan sastra ditemukan perpaduan ikonografi dan ajaran kedua agama ini. Yang ketiga, akulturasi Bali Jawa atau Majapahit. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, banyak bangsawan, seniman, dan Brahmana Jawa yang bermigrasi ke Bali, termasuk ke Buleleng. Hasil akulturasi tersebut yaitu mempengaruhi bahasa dan aksara dalam lontar dan sastra. Arsitektur pura dan tata kota mengikuti pola Majapahit, dan juga sistem pemerintahan yang adat istiadat kerajaan dipengaruhi oleh struktur Jawa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bukti peninggalan Kerajaan Buleleng. Yang pertama, ada Pura Beji Sangsit. Pura ini dikenal sebagai Pura Subak atau pura yang berkaitan dengan sistem irigasi dan memiliki arsitektur khas Bali dengan ornamen rumit. Merupakan salah satu peninggalan masa kejayaan Buleleng. Yang kedua, ada Pura Dalam Jagaraga. Pura ini dikenal dengan relief unik yang menggambarkan pertempuran dengan Belanda dan pengaruh modern seperti gambar mobil dan pesawat, menandakan pengaruh kolonial di akhir masa kerajaan. Pendidikan di Kerajaan Buleleng. Yang pertama, pendidikan keagamaan dan adat. Yang kedua, pendidikan klasik sastra dan seni. Yang ketiga, pendidikan kolonial dan barat. Yang keempat, pendidikan masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan Kerajaan Buleleng dari kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.